Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kadia Maulida dengan NIM 1853019980. Di sini saya akan melakukan tutorial pengenalan Google Spreadsheet. Pertama-tama, silakan masuk terlebih dahulu ke pencarian Google dan ketik Google Drive. Nah, setelah itu, klik Google Drive Sync In, tetapi terlebih dahulu pastikan kita telah terhubung atau tersambung dengan alamat email kita. Untuk membuat sebuah dokumen baru, kita perlu klik baru di sini. Lalu pilih Google Spreadsheet. Dan beginilah tampilan dari dokumen kosong Google Spreadsheet. Kita dapat melihat di sini bahwa tampilannya hampir sama seperti Microsoft Excel. Dan yang pertama, kita bisa membuat atau mengubah judul dokumen ini sesuai dengan keperluan kita. Misalkan di sini saya tuliskan dengan judul tugas kita 2. Dan di sini dia akan tersimpan otomatis seperti ini. Kemudian kita klik menu file di sini. Kita bisa melihat file new yang berfungsi untuk membuat spreadsheet baru atau dokumen yang lainnya di sini dan open file berfungsi untuk membuka kembali dokumen yang telah tersimpan seperti ini. Untuk membuat new sheet, kita hanya perlu klik tanda ini lalu muncullah sheet baru seperti ini. Dan untuk mengubah nama dari sheet ini, kita hanya perlu klik ini dan pilih ubah nama seperti ini. Ini namanya adalah kolom. Perpotongan kolom dan baris ini disebut cell. Cara memindahkan cell, kita cuma perlu klik panah atas atau bawah, lalu panah kiri dan panah ke kanan seperti ini. Selanjutnya, kita akan mencoba memasukkan angka seperti ini. Dan arahkan kursor kita ke sini. Apabila kursornya telah berubah seperti ini, tanda ini fungsinya sebagai copy paste. Klik 1, lalu enter, ketik 2. Lalu blok kedua cell tersebut seperti ini dan arahkan kursor kita ke sini sehingga berubah menjadi tanda plus seperti ini, lalu tarik ke bawah seperti ini. Selanjutnya, misalkan saya tuliskan seperti ini. Beginilah hasilnya, dan ini dinamakan autofill. Selanjutnya, kita buat data, misalkan tentang pengeluaran bulanan, seperti makanan, misalkan 1 bulan 300.000. Lalu untuk merubah tulisan angka 300.000-nya, kita perlu klik ini, lalu klik ini. Dan selanjutnya, lanjutkan mengisi datanya. Setelah selesai, kita bisa blok semua datanya, lalu kita dapat melihat di sini hasil atau totalnya semua pengeluaran kita. Lalu kita klik explore. Nah, kita di sini bisa melihat bagaimana jumlah totalnya atau sum, lalu rata-ratanya, minimal dan maksimal pengeluarannya. Dan di sini juga tersedia berbagai macam diagram yang telah dibuat secara otomatis oleh Google.
Selanjutnya, kita akan membuat peningkatan pengeluaran, misalkan peningkatan sebesar 5%, dan kita tuliskan seperti ini. Setelah selesai, lalu kita arahkan kursor kita ke sini sampai berubah menjadi tanda plus, lalu kita tarik ke bawah, lalu tarik ke samping, dan secara otomatis akan terhitung peningkatannya seperti ini. Selanjutnya, apabila kita ingin menambahkan kolom atau baris baru pada data kita, kita perlu klik ini, lalu klik sisipkan baris seperti ini. Pertama-tama, kita blok data yang ingin kita warnai, lalu klik Fill Color. Pertama-tama kita blok shell-nya terlebih dahulu, lalu klik marga shell, lalu kita tulis di sini pengeluaran. Setelah itu klik rotation, dan di sini kita dapat memilih rotasi apa saja yang kita inginkan. You got me saying, how you doing? Tell me what's your name? What you saying? Feeling like you were into me. Yeah, I'm waiting. I just want you to come on over where I'm staying. Falling for a stranger, good gracious. I might even fly out of Vegas. I'm thinking maybe you'll be down to do it, but you don't know what I'm saying. But got me going to the roof. Pertama-tama klik di sini, lalu klik menu. Pertama-tama klik di sini, lalu klik menu view atau tampilan, lalu klik ini dan klik ini, lalu kita ketik di sini misalkan test, jadinya seperti ini. Pertama blok semua datanya, dan setelah itu klik di sini, dan beginilah jadinya. Pertama-tama klik sisipkan, lalu klik diagram, dan muncullah diagramnya seperti ini. Pertama-tama misalkan di sini ditulis unit NCT, ditulis unit NCT. Selanjutnya adalah klik data, lalu klik data validation, lalu muncullah tampilan seperti ini. Pada kriteria kita pilih daftar item, lalu tuliskan di sini seperti ini.
Klik simpan dan beginilah hasilnya. Selanjutnya kita klik format, lalu pilih conditional format atau format bersyarat dan tampilah tampilan seperti ini. Lalu kita klik format cell, lalu pilih misalkan lebih besar dari, lalu kita klik di sini, lalu kita tulis di sini 100.000. Lalu pilih warna, format, dan tampilan. Lalu pilih warna format yang kita inginkan dan tampilannya menjadi seperti ini. Dan kita juga bisa merubah warnanya melalui ini. Klik skala warna, lalu pilih warna default yang kita inginkan, misalkan seperti ini, dan beginilah tampilan akhirnya.